Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Novianti, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut saya tampilkan video pembelajaran siklus 2 dengan materi menulis teks anekdot. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Oke. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hujan ya? Hujan. Hujanan? Hujan. Nggak apa-apa, hujan. Yang penting tetap semangat untuk berangkat ke Sekolah. Oke, kita sudah berdoa hari ini. Saya cek untuk kehadiran terlebih dahulu. Arenta. Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya buka dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, dengan melakukan kegiatan dengan model PBL, peserta didik dapat menulis teks anekdot dengan benar. Oke, sebelum memulai lagi, nanti saya akan kirimkan link untuk pretest karena pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang anekdot. Nanti setelah linknya diterima, silahkan dikerjakan sebentar. Ibu beri waktu 5 menit ya. Saya bukakan linknya dulu. Baik, sudah saya kirim. Silahkan boleh dikerjakan apa yang sudah saya kirimkan. Hanya sedikit, hanya ada 5 soal. Dijawab secara singkat dan jelas saja. Ada kesulitan untuk masuk link? Sudah? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum? Gak apa-apa. Ada yang belum? Sudah semua? Oke, tadi ada 5 pertanyaan. Sudah jawab semua ya? Semoga semua jawabannya juga masuk. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Masih ingat? Masih. Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Saya Bu. Ya. Apa teks anekdot? Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Oke, teks anekdot merupakan cerita yang menarik karena ada unsur lucu dan mengesankan. Ada yang punya jawaban lain? Sudah betul? Mungkin ada yang mau menambahkan? Mengandung unsur mengkritik. Jadi teks anekdot itu teks yang memiliki unsur lucu dan mengesankan yang biasanya digunakan sebagai untuk sarana mendidik. Oke, yang kedua, pernahkah kalian membaca komik? Sudah pernah? Harusnya pernah semua loh ya. Komik apa? Webtoon. Kalau zaman sekarang komiknya pakai HP ya. Kalau zaman ibu dulu komik yo kemana-mana pakainya buku. Oke, kenapa kita saya membahas tentang komik? Karena kita nanti akan
berbantuan dengan comic strip. Nah, seperti pertanyaan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan comic strip? Oke, comic strip adalah, ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang sudah searching sebelumnya. Apa Mbak? Komik yang hanya terdiri atas beberapa panel gambar saja. Oke, comic strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel saja. Biasanya hanya terdiri 2 atau 4 panel. Oke, bagus. Berarti sebelum kita materi comic strip ini paling tidak sudah ada beberapa teman kalian yang sudah berusaha untuk membaca. Oke, teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk grafis atau gambar. Salah satunya bentuk penyajian melalui komik. Kalau di pertemuan kemarin kita itu melihat dengan audio visual, kita nonton stand up comedy. Yang sekarang nih, pertemuan sekarang kita pakainya media gambar atau grafis, yaitu melalui komik. Nah, di sini ada beberapa jenis komik. Salah satu yang sering digunakan yaitu potongan komik atau komik strip. Kenapa kok kita hanya pakai potongan? Kalau pakai yang buku nanti lama tuh, ya enggak? Iya. Kita nanti hanya pakai 1 lembar komik strip kemudian diceritakan. Oke, ini tadi yang terkait yang jawabannya Desta tadi. Umumnya komik potongan terdiri dari 4 panel, bisa kurang atau lebih. Nah, makanya tadi Ibu bilang boleh 2, boleh 4, dan berbentuk buku. Dan bukan berbentuk buku. Panel merupakan satu bingkai kotak pada komik yang berisi 1 adegan saja. Ini nanti saya beri contoh. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, karena kegiatan hari ini kan menulis ya, Ibu pengen kalian itu menulisnya juga tentunya sesuai struktur dan kaidah kebahasaan kemarin yang sudah kita bahas. Masih ingat strukturnya? Masih. Ada yang sudah lupa? Ada. Oke, biar nggak lupa, saya ingatkan lagi nih. Struktur teks anekdot ada berapa? 3. Biasanya kita singkat menjadi Oke. Yang pertama adalah Orientasi, komplikasi, evaluasi. orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Artinya satu-satu ingat nggak? Lupa. Lupa. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh atau penggambaran hal-hal terkait. Ini boleh mengenalkan tokoh, boleh mengenalkan latar cerita, atau boleh mengenalkan situasi atau waktu. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi itu apa toh? Kalau orang itu baru pernah komplikasi berarti banyak masalah. Ya, berarti di dalam teks tersebut, di dalam komplikasi tentunya masalah intinya. Nah, masalah yang dihadapi tokoh pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Nah, inti dari teks anekdotmu nanti adanya di sini. Oke, nah struktur yang terakhir bagian E adalah evaluasi. Berisi komentar terhadap isi atau pesan atau fenomena yang telah diceritakan. Paham ya? Biasanya evaluasi itu identik dengan penutup. Langkah-langkah dalam menulis teks anekdot. Yang pertama, saya bisa dibantu dibacakan aja. Farel, bacakan Farel, terlihat nggak? Yang pertama, bacalah komik strip yang sudah dibagikan guru. 2. Diskusikan pokok permasalahan yang terkandung dalam gambar tersebut bersama kelompok. 3. Berilah tanggapanmu terhadap relevansi permasalahan dengan kehidupan saat ini, sesuai atau tidak
dan disertai alasannya. 4. Tentukan nama dan latar tempat fiktif tokoh yang akan digunakan. 5. Buatlah kerangka alur atau rangkaian peristiwa sesuai struktur teks anekdot. 6. Kembangkanlah kerangka tersebut menjadi teks anekdot yang utuh. Nah, ini adalah langkah-langkah kerja yang akan kita laksanakan nanti. Dari yang pertama membaca komik strip yang nanti akan saya bagikan. Yang kedua kalian mendiskusikan. Yang ketiga kalian nanti memberikan tanggapan terhadap teks anekdotmu. Yang keempat kalian harus menentukan nama, latar, dan mungkin boleh juga watak tokoh. Jadi gini, jangan sampai membuat teks anekdot itu tidak bernama. Hanya si A, si B, si C, si D. Nanti yang baca bingung. Silakan diberi nama. Kemudian yang kelima adalah kerangka atau alur rangkaian peristiwa sesuai struktur teks anekdot. Nah, khusus untuk poin 5 ini nanti kalian akan saya bagikan LKPD yang berisi komik strip kosong. Nah, itu nanti bisa kalian isi dulu sebagai kerangka. Dan kemudian selanjutnya adalah poin 6, yaitu kalian tinggal mengembangkan kerangka yang sudah kalian tulis dari komik strip. Gitu ya. Ada gambaran di anak-anak? Ada lagi. Nah, selanjutnya adalah contoh komik strip. Tadi yang panel-panel. Nah, ini ada contoh komik strip. Panelnya ini ada berapa ini berarti? Berapa panel? 4. Ada yang suka seperti itu kalau foto? April yang mana April? Oke, lanjut contoh lain. Nah, ini UM yang lebay. Ini untuk mengkritik tidak? Ya. Ini juga anekdot. Ya, lanjut. Oke. Sekarang kita lanjut untuk menulis teks anekdot. Silahkan kalian membentuk kelompok. Di sini kan ada 36 siswa ya. Tadi karena yang 2 nggak berangkat, jadi silahkan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa. Ibu beri 2 pilihan. Mau kelompoknya dipilihkan saya, atau kita pakai kelompok yang di pertemuan kemarin? Yang di pertemuan kemarin. Yang di pertemuan kemarin ya. Oke, silahkan berkelompok dengan temannya. Tidak lama-lama, nanti saya lanjut beri LKPD untuk kalian. Kursinya boleh digeser-geser untuk mempermudah kalian berdiskusi dengan temannya.
tugasnya menanggapi atau memberi pertanyaan. Nanti boleh mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya sama temannya. Nanti kalau temannya bisa jawab, biar langsung dijawab. Tapi kalau belum bisa, biar didiskusikan dengan temannya terlebih dahulu. Ya, siapa dulu yang mau mulai presentasi? Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Priya Yuliani. Saya Priya Yuliani. Saya Ecana Fita Sapakamta. Saya Salma Yafira Melisa. Saya Rina Manas Kanduli Jayati. Kami akan mempresentasikan saya Ecana Fita Sapakamta. Saya Salma Yafira Melisa. Saya Rina Manas Kanduli Jayati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami membuat teks anekdot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya Desta Fitriani, saya Vika Indriani, saya Gata. Masa penggunaan pemakaiannya ke lagi siapa? Kendaraannya kami cari. Kemudian coba berkata, oh ternyata cuma rentalan ya bang. Lalu selamat tinggal. Benar-benar telah dari saya. Setelah itu mereka berdua tertawa bersama dalam hati. Selamat dia sangat malu karena pura-pura mengenai jadi Sambil menunggu temannya yang belum, biar nggak ngantuk. Ibu punya tebak kata buat kalian, silahkan ditebak, dipikirkan baik-baik. Tebak kata ini nantinya akan membuat kalian berpikir lagi. Kalau tadi berpikir tentang teksnya, sekarang berpikirnya tebak-tebakan. Sumpah pemuda, pertanyaannya? Kalau yang kedua, menurut rancangan. Peristiwa di atas terjadi karena Oke, tadi kita sudah membahas secara singkat materi menulis anekdot, diskusi sudah, presentasi sudah, main ice breaking sudah. Sekarang Ibu biar gantian tanya dengan kalian. Dari hal yang sudah kita lakukan dari awal tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? saya Oke, Mbak siapa? Desta. Diri Mbak. Diri. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah teks anekdot adalah teks cerita lucu yang dapat ditulis dengan comic strip dengan struktur yang disingkat menjadi oke, yaitu orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Betul sekali. Teks anekdot. Oke, terima kasih Mbak Desta. Betul sekali bahwa kita tadi sudah belajar tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah teks cerita yang lucu dan menarik yang digunakan untuk sebagai sarana kritik sosial. Selain itu kita juga sudah belajar tentang struktur teks anekdot, itu juga sudah kita pelajari di pertemuan kemarin yang strukturnya ada apa kemarin? Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Kemudian Ibu tambahkan hari ini kita juga sudah belajar
teks anekdot yang berbantuan dengan komik strip. Kita jadi paham apa itu yang namanya komik strip. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Link refleksi untuk pembelajaran hari ini menggunakan Padlet. Kalian mau tetap berada di situ atau kembali ke tempat duduk? Setelah ini ibu punya. Oke, sudah saya kirimkan. Silakan diisi. Di situ ada pertanyaan apa yang sudah kalian dapat atau kalian pelajari hari ini dan bagaimana perasaan kalian. Siapa HP-nya? Ibu kirim. Jadi silakan Di grup kelas ya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Kita tinggal 5 menit lagi. Untuk materi teks anekdot sudah selesai. Sudah kemarin membaca, memirsa, sekarang juga sudah menulis dan menyajikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan ganti materi lagi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini Bu Novi cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.